Rasil TV, untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahid. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran tayyiban mubarakan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, yang saya hormati para asatidz, para alim ulama, para habaib, para ikhwan yang berkumpul pada hari Jumat yang penuh dengan rahmat ini. Sama-sama saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita doakan sama-sama semoga Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dapat cepat kembali untuk menghidupkan kembali suasana yang dingin, kembali memberikan kehangatan, dapat menyampaikan dakwah-dakwahnya dan mengingatkan umat akan kewajibannya. Semoga Allah jaga kesehatan beliau, sekeluarga, dan semua yang berjuang bersama beliau baik di tempat ini maupun di seluruh penjuru tanah air kita, agar Allah Subhanahu wa taala berkahi perjuangan beliau bersama seluruh kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala tegakkan syariahnya di tengah-tengah kita semua, yang dapat betul-betul memelihara kehidupan yang penuh dengan keseimbangan dan keharmonian. Sebagaimana Allah memelihara langit bumi termasuk tubuh kita dengan penuh keseimbangan dan keharmonian, begitu pula masyarakat kita, umat kita, bangsa kita apabila betul-betul mengikuti petunjuk Allah, mereka akan menikmati suasana yang penuh dengan keadilan. Dalam satu riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Beliau mengatakan yang paling utama yang diucapkan, yang aku ucapkan dan diucapkan oleh para nabi, para rasul sebelumnya adalah la ilaha illallah. Kita bertanya-tanya, mengapa kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan sebaik-baiknya ucapan yang diucapkan baik oleh nabi kita, oleh para nabi sebelum. Allah terangkan dalam firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul dengan pesan yang sama, tidak berbeda. Ani'budullah, hendaklah kalian menyembah Allah dan jauhilah penyembahan terhadap taghut. Nah, la ilaha illallah merupakan kalimat tauhid yang menyimpulkan semua itu. Dan ini merupakan rukun Islam kita yang pertama. Nah, kita ingin memahami arti dari la ilaha illallah. Sering kita mendengar terjemahan
dari la ilaha illallah diterjemahkan baik dalam bahasa Arabnya la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada yang patut disembah bihak dengan hak kecuali hanya Allah. Dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab, terjemahan ini begitu populer. Lalu kita bertanya-tanya, kira-kira terjemahan ini tepat apa tidak? Kira-kira terjemahan ini tepat apa tidak? Kita ambil contoh. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, walau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Apabila di langit dan di bumi terdapat ilah selain dari Allah, niscaya langit bumi akan mengalami keruntuhan. Nah, sekarang kita renungkan sama-sama. Di tengah-tengah kehidupan umat manusia, banyak tidak yang menyembah selain Allah. Di negeri kita, berapa banyak agama-agama yang mengajarkan umatnya untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di negara-negara yang lain. Malah kita dapat melihat mayoritas umat manusia mempersekutukan Allah, menyembah selain Allah. Tapi langit bumi runtuh apa tidak? Seandainya seluruh manusia mempersekutukan Allah, kira-kira kebesaran keagungan Allah akan berkurang apa tidak? Oleh karena itu, terjemahan tidak ada yang patut untuk disembah kecuali Allah perlu dipertanyakan kembali. Karena kalau artinya la ma'buda ya, illallah atau la ma'buda bihaqqin illallah, lalu kita terjemahkan kata lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata, kalau di langit dan di bumi terdapat ilah selain dari Allah, ya, kalau diterjemahkan terdapat yang disembah selain dari Allah, maka langit bumi akan mengalami keruntuhan. Oleh karena itu makna mutabik yang tepat dari kata ilah itu apa sebetulnya? Di tengah-tengah sebahagian kaum muslimin, mereka membagi tauhid kepada 3 pembahagian. Tauhid uluhiyah, rububiyah, kemudian al-asma was sifat. Ini pembahagian dilakukan oleh Ibnu Taimiyah dan rekan-rekan dan orang-orang yang mengikuti. Kira-kira pembahagian ini tepat apa tidak? Mereka mengatakan bahwasannya seluruh manusia sebetulnya mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka, pencipta mereka. Tetapi dalam penyembahan ternyata mereka menyembah kepada selain Allah. Oleh karena itu menurut mereka dalam rububiyah yang mereka maksudkan dalam penciptaan langit, bumi dan penciptaan manusia, manusia sebetulnya telah bertauhid pada Allah dengan dalil wala in sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun. Kalau kalian bertanya, siapakah yang telah menciptakan langit bumi? Mereka pasti akan mengatakan Allah. Tapi anehnya, mengapa mereka kok menyembah selain Allah walaupun mereka mengakui Allah pencipta langit bumi? Qul fa anna tufakun. Kalau memang kalian mengakui Allah pencipta kalian, Allah juga yang menurunkan hujan, yang melimpahkan nikmat karunia-Nya, kenapa kalian justru menyembah selain Allah? Maka dengan dasar ini mereka mengatakan bahwa manusia ini terjerumus dalam syirik bukan dalam tauhid rububiyah tapi dalam tauhid uluhiyah yang artinya ubudiyah. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa banyak kaum muslimin juga yang musyrik. Banyak kaum muslimin yang musyrik. Mereka tahu bahwa Allah Tuhan mereka, Nabi Muhammad Nabi mereka, tahu juga Al-Quran kitab suci mereka, tapi mereka melakukan penyembahan terhadap selain Allah. Di antaranya persoalan tawassul dianggap merupakan bahagian dari ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu mereka mengatakan, orang yang mengatakan ya Rabbi bil Mustafa bagian dari orang yang menyembah kepada selain Allah.
Padahal kalau kita renungkan dan fahami uslub ini, ya Rabbi bil Mustafa, bukan mohon kepada Nabi, mohon pada Allah. Wahai Rabbku, Tuhanku, dengan kecintaan kami pada nabimu, kecintaanmu pada nabimu, baligh maqasidana, sampaikan kami pada tujuan kami, waghfir lana ma madha, ampuni dosa kami yang lalu, ya wasi'al karami, wahai yang maha luas kemurahan. Kita minta pada siapa? Pada Allah. Bukan kita mengatakan ya Rasulullah ishfini urzuqni, tidak. Doa kita pada Allah. Cuma kita bertawasul dengan kecintaan kita kepada Rasulnya, kecintaan Allah kepada Rasulnya, agar Allah mengampuni dosa kita dan menyampaikan kita pada tujuan kita. Jadi pembahagian ini sebetulnya ada tujuan di balik pembahagian ini. Mereka mengatakan sebetulnya orang-orang Islam itu lebih musyrik dibandingkan orang-orang yang menyembah berhala. Kalau orang yang menyembah berhala itu, mereka jelas-jelasan orang yang awam, orang yang bodoh. Dan orang yang menyembah berhala pada saat mereka aman, datang kepada berhala. Pada saat mereka takut, datang kepada apa? Allah. Nanti pada saat mereka mengalami bencana, mereka kembali pada Allah menurut mereka. Tapi kalau orang Islam, pada saat mereka mengalami bencana, justru mereka datang kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beranggapan selain Allah ini punya kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, pembahagian ini sebetulnya kalau kita perhatian bertentangan dengan apa yang diterangkan Al-Quran. Kalau kita ingin melihat sesuatu benar, salah, kita harus punya standar nilai yang sama, yang disepakati. Bukan atas dasar kelompok maupun golongan, tapi punya standar nilai yang disepakati. Nah, kalau kita perhatikan kata ilah yang dijamak menjadi alihah, itu sebetulnya menunjukkan bukan hanya kepada arti yang disembah. Karena arti yang disembah itu bukan makna mutabiknya, tapi makna lazimnya. Makna lazimnya. Karena arti ilah itu al-muttasif bi jami'i sifatil uluhiyah. Al-muttasif bi jami' sifatil uluhiyah, diantaranya sebagai al-khaliq, al-malik, al-hakim, al-amir, al-razik. Ini semua merupakan sifat uluhiyah. Nah, tidak ada yang memiliki sifat-sifat uluhiyah kecuali hanya Allah. Karena segala sesuatu berawal daripadanya, bergantung padanya, kembali kepadanya. Bahwa al-wahid al-muttasif bisifatil uluhiyah. Maka atas dasar ini, karena dia sang pencipta, dia yang memelihara, yang melimpahkan rezekinya, dan tiada sekutu dalam hal tersebut, maka lazimnya yalzam min dzalik, dialah satu-satunya yang disembah. Tapi kalau kita datang kepada selain Allah, dasarnya apa? Apa dasarnya kita datang kepada selain Allah? Padahal selain Allah tidak memiliki andil dalam menciptakan kita, menciptakan langitnya maupun bumi. Oleh karena itu dalam suratul Ahqaf Allah berfirman, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakan, terangkan padaku apa yang kalian sembah selain dari Allah. Aruni madza khalaqu minal ardh. Tunjukkan padaku, perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Mungkin mereka ikut serta bersama Allah menciptakan gunungnya, atau menciptakan lautannya, atau menciptakan tumbuh-tumbuhannya atau hewannya. Ada nggak bukti ke arah itu? Tidak ada, semua diciptakan oleh Allah. Am lahum syirkun fis samawat. Atau mungkin kalian sembah mereka karena mereka memiliki andil dalam penciptaan langit. Itu nih bi kitabim min qabli hadza au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Bawa ke hadapanku sebuah kitab sebelum Al-Quran, umpamanya Injil, Taurat, dan lain-lainnya, yang membuktikan ucapan kalian. Atau bawa ke hadapanku fakta-fakta ilmiah yang membuktikan adanya pencipta di samping Allah, adanya pemelihara di samping Allah, adanya pemberi rizki di samping Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apa yang kalian itu berdasarkan kebenaran, ternyata semua yang di langit dan di bumi menunjuk kepada Allah. Kalau ada pencipta selain dari Allah, kalau ada pengatur selain dari Allah,
Kalau ada pemelihara selain dari Allah, niscaya langit bumi ini akan mengalami kehancuran. Jadi kata aliha di sini, jamak dari ilah, bukan menunjuk kepada yang disembah, tapi menunjuk kalau ada pencipta, pemelihara, pengatur di alam raya selain dari Allah, pasti akan terjadi pertarungan di antara kekuasaan tersebut. Betul enggak? Jadi mustahil adanya pengatur, pemelihara yang mengatur alam raya ini selain dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana makhluk-makhluk Allah di alam raya ini saling berkaitan dan membutuhkan satu dengan lain. Oleh karena itu, adanya ciptaan selain ciptaan Allah pasti akan menimbulkan benturan di antara pencipta satu dengan lainnya, bahkan di antara makhluk-makhluk Allah juga akan terjadi benturan. Tapi alam raya yang diciptakan oleh Allah penuh keseimbangan, keharmonian. Begitu pula manusia dengan alam, manusia dengan manusia satu sama lain di antara mereka, manusia dengan hewan. Kita lihat bagaimana keterkaitan satu dengan lainnya, matahari dengan bulannya, matahari dengan matahari, manusia dengan mataharinya, manusia dengan apa? Dengan oksigen yang menjadi kebutuhannya. Kita lihat semuanya merupakan makhluk-makhluk yang saling berkaitan satu dengan lainnya, menafikan adanya pencipta, adanya pemberi rezeki, adanya pemelihara selain dari Allah. Oleh karena itu, ilah itu mencakup seluruh sifat uluhiyah. Oleh karena itu kita lihat dalam kalimat tauhid kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu orang ingin memahami siapa itu Allah. Bagaimana Allah menjelaskan dirinya? Bagaimana Allah menjelaskan dirinya? Allah jelaskan melalui asma-asma. Coba renungkan. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, kalau kita renungkan sama-sama, nama-nama Allah tadi menjelaskan Ismullahil A'zam, Allah. Jadi Allah ya, agar lebih jelas bagi kita, Allah menerangkan mengenai dirinya, menerangkan bagaimana asma al-husna, menjelaskan sisi-sisi kebesaran dan keagungan Allah. Dan kita lihat Allah di sini ya, berkedudukan dalam apa? Dalam nahunya sebagai mausuf. Asma'nya merupakan keterangan bayan yang menerangkan Ismullahil A'zam. Jadi di saat disebutkan Allah, maka mencakup seluruh asma'nya. Nah, di saat seorang mengucapkan la ilaha illallah, dengan sendirinya yang dinafikan bukan hanya yang disembah, tapi yang dinafikan la khaliqa, la malika, la hakima, la raziqa illallah. Fa idza kana al-amru kadzalik, falima ta'budu ghairallahi azza. Kalau dia satu-satunya sang pencipta, sang pemelihara, sang pemberi rezeki, sang penguasa di langit, di bumi, semua alam berawal dari Allah, bergantung pada Allah, kembali kepadanya. Pertanyaannya, apa dasarnya kamu menyembah selain Allah? Berarti la ilaha illallah di saat ditafsirkan la ma'buda illallah, itu bukan makna mutabik yang sesuai dengan kata ilah, tapi itu makna lazim. Maka ilah berarti al-muttasif bi jami'i sifatil uluhiyah. Dari khaliqiyahnya, dari hakimiyahnya, raziqiyahnya. Oleh karena itu, ilah itu mencakup betul-betul seluruh sifat uluhiyah. Nah, kalau kita bertanya, ada tidak selain dari Allah yang memiliki sifat-sifat tersebut? Tidak ada.
Oleh karena itu alasannya apa kita menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau seorang bersyahadat berubah, bukan asyhadu an la ilaha illallah tapi asyhadu an la rabba illallah. Kira-kira lengkap tidak? Mencakup enggak seluruh makna uluhiyah? Tidak mencakup. Dia hanya bicara mengenai rububiyah. Tapi kalau uluhiyah mencakup seluruh asma Allahil husna, mencakup seluruh ma'anir rububiyah, ma'anil uluhiyah. Nah, kalau kita perhatikan lafzul jalalah Allah, asalnya apa? Asalnya al-ilah. Cuma al-ilah sukar disebutkan, apalagi pada saat memanggil. Tapi untuk meringankan sebutannya, hamzahnya i dibuang, kemudian diidgham lam satu sama lain, jadilah Allah. Mudah bagi kita untuk memanggil. Jadi al-ilah menuju kepada sang pencipta, sang pemelihara, sang penguasa, di mana dia merupakan awal dari segala sesuatu dan tempat bergantungnya segala sesuatu, dan kepadanya segala sesuatu akan dikembalikan. Oleh karena itu pada saat seorang bersaksi la ilaha illallah, bukan hanya terikat, dituntut untuk sholat, untuk berpuasa, untuk beribadah dalam hal-hal ritual ini, tapi dia terikat untuk tunduk kepada Allah dan hukum-hukum syariat. Karena ini bahagian daripada sifat uluhiyah. Kalau kita berikan kepada selain Allah, berarti kita telah menyembah selain Allah. Contohnya, ketika turun firman Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka menjadikan apa? Hibir-hibir mereka, menjadikan ahbarahum, menjadikan ulama-ulama Yahudi mereka, begitu pula rahib-rahib Nasrani mereka sebagai arbab, sebagai rob-rob yang mereka sembah selain dari Allah. Seorang sahabat Nabi yang tadinya dari seorang Nasrani berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak pernah menyembah mereka. Dia bernama Adi bin Hatim. Adi ini seorang Nasrani asal, masuk ke dalam Islam. Rasulullah mengatakan, la bal ta'budun, la bal ta'budun. Kalian telah menyembah mereka. Pada saat mereka menetapkan ketetapan yang bertentangan dengan ketetapan Allah, menghalalkan, mengharamkan, kalian ikuti. Sama kalian dengan menyembah mereka. Karena tasyri' menetapkan syariat merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki hak dalam menetapkan hal tersebut kecuali hanya Allah. Syara'u minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Allah mengecam mereka yang menetapkan syariat tanpa seizin Allah. Oleh karena itu menyangkut yang halal, yang haram, bahkan menetapkan hal-hal yang wajib, ya, itu hak-hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dia memerintah di seluruh alam raya, menetapkan hukum-hukum dan aturannya. Kita sebagai khalifah Allah yang diberikan kehendak, kebebasan pilihan, Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya, turunkan kitabnya, lalu Allah perintahkan kita untuk mengemudikan hidup kita sesuai dengan pedoman yang Allah turunkan. Kalau kita ikuti, kita akan selamat dan bahagia. Kita menentang, kita akan celaka dan sengsara serta terkena adabnya di hari kemudian nanti, sebagaimana firman Allah ketika kaki kita turun, apa pesan Allah? Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam surat Thaha, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Apabila petunjukku turun pada kalian, siapa saja yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan merana. Tidak akan tersesat dan tidak akan merana. Siapa yang mengikuti petunjukku, pedoman yang aku berikan, mereka tidak akan mengalami ketakutan dan tidak akan mengalami kesedihan. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, kemudian mendustakan ayat-ayat kami, mereka penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi keterikatan kita dengan Allah bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan puasa, bukan hanya dengan berhaji, tapi seluruh aspek kehidupan kita harus disesuaikan dengan pedoman yang Allah turunkan kepada Nabi. Masa Allah yang menciptakan segala-galanya, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita rupa yang indah, akal yang sempurna, tahu-tahu
Semua hidup kita berikan untuk hawa nafsu kita, untuk Allah hanya sholat, puasa. Aneh tidak? Tanpa ada keterikatan dengan Allah. Berarti kesaksian kita la ilaha illallah mengikat kita untuk terikat dalam seluruh kehidupan kita dengan Allah. Oleh karena itu Al-Quran dinamakan kitab perjanjian yang terakhir. Kalau Injil perjanjian baru, Taurat perjanjian lama, Quran ini merupakan ahdullah, perjanjian yang terakhir yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, bukan hanya untuk dibaca, tapi menjadi kitab perjanjian antara kita dengan Allah. Bila kita penuhi, Allah akan memenuhi janjinya, akan melimpahkan rahmat kesejahteraannya. Bila kita membangkang, sebagai contoh tadi yang disampaikan oleh Ustaz kita, kalau orang menyetujui LGBT, berarti dia telah menentang apa-apa yang Allah telah peringatkan. Maka adab sebagai akibatnya akan turun pada yang melakukan, dan orang yang berdiam berpangku tangan tidak memberikan peringatan. Nah, untuk lebih jelas lagi supaya jangan orang mengatakan dari diri kita, saya ingin bacakan beberapa ayat dari surah An-Naml yang menjelaskan arti la ilaha illallah. Kita baca Al-Fatihah, baca beberapa ayat dari surat An-Naml. Nanti kita akan berhenti pada pertanyaan Allah dan jawabannya sama-sama la ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qulil hamdulillahi wa salamun 'ala ibadihi alladzina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'a فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. Jawabannya la ilaha illallah. Bal hum qaumun ya'dilun. Amman ja'ala al-arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahrayni hajiza. A ilahum ma'allah. La بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا إله إلا الله. قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. لا إله إلا الله. تعالى
تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل لا إله إلا الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Nah, kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengajukan pertanyaan tentang berbagai macam hal yang menyangkut rububiyahnya. Tahu-tahu pertanyaannya ailahum ma'allah. Dikaitkan rububiyah tadi semua dengan apa? Dengan adakah ilah bersama Allah yang melakukan semua itu. Berarti arti ilah yang diterjemahkan sebagai ma'bud merupakan arti sebetulnya yang tidak tepat dan sesuai dengan apa? Dengan yang biasa diterjemahkan, kecuali kalau maksudnya karena dia yang melakukan semua ini, maka dialah satu-satunya yang wajib untuk disembah. Nah, kita akan renungkan secara singkat bersama-sama ya. Qulil hamdulillah. Ini perintah kepada Rasulnya, perintah juga kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalamun ala ibadihil ladzina astafa. Keselamatan tercurah atas hamba-hamba Allah yang dipilih. Siapa hamba-hamba Allah yang dipilih? Para nabinya tidak ragu lagi merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kemudian orang yang mengikuti nabinya dengan mengikuti petunjuk kitabnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Buktinya dalam surah Fatir, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Allah mengatakan kemudian kami mewariskan kitab suci Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Rasul sebagai penerima wahyu, orang yang merupakan pilihan di antara pilihan. Kemudian yang mengikuti beliau dengan mempelajari kitabnya, menyampaikannya, mengamalkan isinya adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan karunia yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara mereka yang mewarisi Alkitab ada yang zalimun li nafsi, mengenal ayat-ayat Allah, tapi dia zalimi dirinya dengan tidak mengikuti petunjuk. Di antara mereka ada orang yang berjalan di jalan tengah, apa yang datang dari Allah diikuti, tapi bukan termasuk orang yang berada pada garis depan, yang berjuang terdepan, berkorban terdepan, beramal yang terdepan hingga mereka berada pada apa? Pada kedudukan yang amat utama sebagaimana firman Allah was-sabiqunas sabiqun ay was-sabiquna hunak yaumal qiyamah as-sabiquna huna fid dunya bil jihad wal amal salih. Orang yang terdepan di hari kemudian nanti juga yang terdepan dalam perjuangan, dalam pengabdian, pengorbanan. Tapi mereka yang beramal sesuai dengan perintah Allah, menjauhi larangannya, tapi tidak termasuk dalam orang yang berlomba-lomba, mereka termasuk dalam golongan muqtasid atau dalam golongan ashabul yamin. Jadi orang yang menerima Al-Quran, yang mewarisi Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkan, menyampaikannya, sebetulnya mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah juga akan mengumpulkan dirinya kelak bersama nabinya, keluarganya dan sahabat-sahabat yang beriman. Kemudian wassalamun ala ibadihil ladzina astafa. Allah bertanya, Allahu khairun amma yusyrikun, mana yang lebih baik? Allah yang menciptakan kita, yang menyayangi kita, yang mengasihi kita, yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang bersama kita dimanapun kita berada, tidak pernah meninggalkan kita, bersama hambanya di langit, bersama hambanya di bumi, bersama hambanya di Amerika, di Eropa, di Indonesia. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Tidak pernah sama sekali Allah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Allah zat yang tidak menempati ruang dan masa. Oleh karena itu, kalau zat yang menempati ruang dan masa seperti saya di sini tidak mungkin di Saudi Arabia. Tapi kalau Allah, zat yang maha suci, tempat dan waktu ciptaan Allah. Oleh karena itu Allah tidak terikat dengan keduanya. Kita di saat memanggil Allah tidak akan mengatakan antri, saya sedang di Amerika. Allah tidak mengatakan tunggu, saya sedang di langit. Tapi Allah bersama kita, di hadapan kita, bahkan lebih dekat kepada kita dari nari dan getaran jantung kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita merasakan kehadiran Allah di hati kita, kita akan merasakan rasa aman, tentram, dan tidak pernah mengalami ketakutan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Berarti Allah tidak pernah berpisah dari kita, tapi kita yang berpisah dari Allah dengan lupa kepadanya. Nah, setelah itu Allah bertanya, amman khalaqas samawati wal ardh. Ini pertanyaan berulang. Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Kemudian wa anzalakum minas sama'i ma'a, dan menurunkan bagi kalian dari langit butiran-butiran air hujan. Fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin ma kana lakum antum bitu syajaraha. Kami tumbuhkan dengan butiran air hujan tersebut kebun-kebun yang indah permai dengan berbagai macam buah-buahan, dan kalian tak punya kekuasaan untuk menumbuhkan pohon-pohonnya. Ini semua berkaitan dengan rububiyah, bukan? Lalu Allah bertanya, ailahum ma'allah, apakah ada ilah bersama Allah yang melakukan semua itu? Kalau diartikan ma'budun ma'allah, tepat tak? Tidak tepat. Karena jawabannya pertanyaan di sini, apakah ada ilah yang melakukan semua itu sebahagiannya di sisi Allah? Jawabannya la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah menafikan sifat-sifat uluhiyah, ma'ani uluhiyah dari selain Allah. Kalau ada yang melekatkan satu makna uluhiyah atau sifatnya kepada selain Allah, berarti dia telah mengangkat Tuhan palsu. Oleh karena itu Tuhan ada dua, ada Tuhan yang menciptakan kita, ada Tuhan yang kita ciptakan dengan khayalan kita. Nah, yang menyembah selain Allah menyembah Tuhan-Tuhan palsu, karena mereka menisbatkan kepada selain Allah ma'ani uluhiyah tanpa dasar kebenaran. Sedangkan al-muttasif al-wahid bi jami'i ma'anil ilahiyah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas dasar ini seharusnya kita menyembah Allah wala na'budu ghairah. Kembali kita lanjutkan. Ailahum ma'allah, adakah ilah bersama Allah yang melakukan semua ini? Jawabannya la ilaha illallah. Setelah itu Allah mengatakan balhum qaumun ya'dilun. Sesungguhnya mereka adalah apa? Orang-orang yang tidak berakal, tapi orang-orang apa ya'dilun artinya? Adalah ya'dil, adalah anisyai'i, menyimpang berpaling. Kalau adalah fil hukmi, berlaku adil dalam hukum. Adalahu, meluruskannya. Tapi kalau adalahu bi ghairihi, mempersekutukan. Contohnya, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur walladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun ay yusyrikun. Walladzina kafaru bi rabbihim, jadi adalah menunjukkan arti yang bermacam-macam tergantung alat pembantu yang digunakan. Kalau an berarti berpaling, ya. Kalau fi artinya menetapkan hukum dengan penuh keadilan. Kalau tambahan bi artinya mempersekutukan, menyamakan. Wala tattabi ahwa'al ladzina kadzdzabu bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirati walladzina hum bi rabbihim ya'dilun. Ini merupakan awal suratul An'am dan akhir suratul An'am. Berarti balhum qaumun ya'dilun, seharusnya mereka menyembah Allah, tapi ternyata mereka tidak lakukan. Bahkan mereka kaum yang telah menyimpang dengan mempersekutukan Allah dengan selainnya tanpa dasar kebenaran. Oleh karena itu Allah bertanya, tunjukkan pada kami apa dasar kalian menyembah mereka. Punya andil dalam penciptaan langit bumi? Atau katakan punya andil dalam menciptakan jantung kalian? Pokoknya semua tubuh manusia diciptakan oleh apa? Oleh Allah, kecuali jantungnya. Kita punya alasan menyembah selain Allah.
Sekarang seluruh eksistensi kita dan alam raya kembali kepada Allah. Kalau seandainya satu pesawat diciptakan kerjasama antara Inggris, Perancis, Jerman, dengan sendirinya tidak lepas dari ketiga negara tersebut. Seperti pesawat apa? Airbus. Airbus kalau tidak salah diciptakan oleh apa? Jerman, Perancis, Inggris dulu kan? Kerjasama di antara mereka. Nah sekarang tidak ada satupun di langit maupun di bumi, maupun dalam diri kita, ataupun hujan yang Allah turunkan, maupun bumi yang melakukan rotasi di hadapan matahari, atau revolusi mengitari matahari, kecuali semua dilakukan oleh Allah. Maka Allah bertanya, "Ailahum Allah?" Ada tidak ilah-ilah bersama Allah yang melakukan semua ini? Jawabannya la. Nah pada saat mengatakan la ilaha illallah, berarti kita terikat. Bukan hanya mengakui Allah pencipta kita, bukan hanya mengakui Allah pemelihara kita, pemberi rezeki kita, tapi kita terikat untuk tunduk kepadanya dan taat pada Allah melebihi ketaatan kita kepada segala sesuatu. Apabila ada dua pilihan, taat pada Allah dan taat pada selain Allah, kita wajib mengutamakan Allah dari selain. Kita lanjutkan kembali. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara. Pertanyaan Allah ajukan, siapakah yang telah menjadikan bumi kita ini layak untuk menjadi kediaman kita dan makhluk hidup? Bumi jaraknya dari matahari, rotasinya, bobotnya, semua diperhitungkan oleh Allah. Kalau seandainya bumi kita ini jaraknya dari matahari lebih dekat saja, kehidupan akan musnah. Lebih jauh juga akan musnah. Kalau rotasi bumi lebih cepat, bukan 24 jam, tapi 23 jam, berarti rotasinya akan lebih cepat kan? Jadi kalau siang malam 23 jam, akibatnya apa? Bumi dengan gravitasinya, daya tolaknya yang lebih kuat, karena pada saat benda berputar melahirkan juga daya tolak. Maka dia akan lepas dari gravitasinya matahari, akan lenyap dan musnah. Tapi kalau lebih lambat dia berputar, gravitasinya akan, daya tolaknya akan lebih apa? Lebih lemah, dengan mudah bumi akan tertarik ke matahari sedikit demi kemudian lenyap. Semua bobotnya, jaraknya, rotasinya, kecepatannya, semua diperhitungkan oleh Allah. Begitu pula planet-planet yang lain. Cuma dengan rahmat Allah, bumi ini di antara tata surya kita merupakan apa? Benda yang menjadi tempat yang layak bagi kita. Ada atmosfernya yang membuat ada awan, ada hujan, tidak menguap. Kemudian apa? Tumbuh-tumbuhan dapat hidup. Begitu pula hewannya, begitu pula kita manusia. Kalau bumi tidak terdapat lapisan atmosfer pelindungnya, meteor akan menghancurkan kita. Air pun tidak akan ada sama sekali karena dia akan menguap semuanya. Dan tidak akan ada siaran televisi maupun radio. Tapi Allah yang menjadikan bumi ini sebagai qarar, tempat kediaman yang layak bagi kita. Amman ja'alal ardah qarara. Kemudian waja'ala khilalaha anhara, dan menjadikan di atas permukaan bumi di celah-celahnya sungai-sungai, terutama sekali di Jawa begitu banyak sungai. Kemudian waja'ala laha rawasiya, dan Allah jadikan di atas permukaan bumi apa? Rawasiya, jamak dari rasiyah, gunung-gunung. Apa peran dari gunung yang Allah terangkan? Antamida bikum, Allah letakkan gunung-gunung untuk menjaga keseimbangan bumi pada saat dia melakukan rotasi. Kalau tidak ada gunung-gunung, bumi pada saat dia berputar pada subuhnya dengan 2/3 lautan, pada saat dia berputar pasti tidak akan seimbang. Pernah lihat nggak ban? Ya, pada saat dia tidak dalam keadaan stabil, diberikan timah pada pelek. Pernah lihat nggak? Ban di saat dibalance, dia berputar, waktu diuji kecepatannya ternyata ban tersebut apa? Oblak. Untuk membuat ban tersebut stabil pada saat berputar, diletakkan timah pada daerah yang kurang. Begitu diletakkan timah, ban berputar dengan stabil. Padahal hanya timah kecil pada pelek membuat apa? Nah sekarang perhatikan, saya meletakkan Quran, duduk di sini merasa ada getaran. Kalau kita di pesawat meletakkan gelas, kita bergetar nggak? Bumi kita ini kecepatan rotasinya lebih cepat dari apa? Dari pesawat. Kemudian 2/3-nya air, daratan 1/3-nya. Dengan rahmat Allah letakkan gunung-gunung di samping sebagai paru-paru bumi, juga untuk menjaga keseimbangan bumi kita ini. Kalau tidak akan merasa nyaman. Sedikit gempa dalam skala 6,5 Richter aja orang berhamburan dari gedung-gedung.
Bagaimana kalau 9,5 dia seperti di Aceh? Kita nggak bisa bayangkan Jakarta tidak akan lagi ada bangunan, hanya sedikit getaran. Tapi dengan rahmat Allah, Allah berikan kita ketentraman. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah tancapkan di bumi gunung-gunung agar apa? Bumi tidak bergerak secara tidak berimbang. Kemudian wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Allah meletakkan di antara dua lautan dinding pemisah, lautan tawar dan lautan apa? Dan lautan yang asin. Kita di Pelabuhan Ratu, sebelahnya sawah, sebelah kiri apa? Lautan. Kita ambil air di pinggir laut, subhanallah tawar. Siapa kira-kira yang menjaga adanya dinding antara tawar sama lautan? Sawah bisa nggak hidup pakai air asin? Nggak bisa hidup. Tapi dengan rahmat Allah, Allah ciptakan penyekat berat jenis air yang berbeda. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tahan air laut tidak masuk ke darat. Padahal kalau kita jumpai sama-sama dan kita renungkan, di Cempaka Putih sekarang ini sampai ke Rawasari, kalau kita ambil air di bawah, airnya sudah mulai payau dan asin. Apalagi musim panas. Di HI pun sudah begitu. Kenapa? Karena tidak adanya air tawar, resapan berkurang, air laut masuk. Nah, siapa kira-kira yang menjaga adanya sekat antara air laut dan air tawar? Kalau bukan Allah. Pertanyaannya, ilahum Allah, ada tidak ilah bersama Allah yang melakukan semua ini? Jawabannya apa? Ilahum Allah bal aktsaruhum la yaqilun. Ternyata kebanyakan mereka menyembah selain Allah dan kebanyakan mereka benar-benar tidak berakal. Lalu berikutnya, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang terjepit dan terdesak? Dan siapa yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di muka bumi ini? Siapa? Yang menjadikan orang bisa memerintah, memimpin, mengatur, memberikan dia jabatan, kedudukan sebagai khalifah di muka bumi, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat orang terdesak, kalau orang masih punya, berdoa sama Allah, dia bilang aset saya masih ada di bank sekian, saya masih ada usaha ini, masih ada jaminan. Tapi begitu orang tidak punya apa-apa, hatinya pada saat berdoa tertuju pada Allah. Oleh karena itu, kenapa doa orang terdesak dikabulkan oleh Allah? Sampai Imam Ali Zainal Abidin mengatakan apa? Ya Allah, buatlah kekhusyuan di hatiku pada saat berdoa padamu di saat lapang, sebagaimana aku dalam keadaan terjepit dan terdesak. Artinya, khusyuk dalam doa pada Allah, baik dalam senang maupun susah, dalam kuat maupun lemah, tidak bergantung pada usaha kita. Kita berusaha, tapi harapan kita pada Allah. Ini yang paling dikabulkan oleh Allah. Jadi Allah bertanya, siapa yang mengabulkan doa? Ya. Ketika orang terjepit, wa yakshifus su', dan menyingkap berbagai macam keburukan yang menyelimuti kita, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Ternyata mereka yang diberikan amanat khianat. Yang diberikan amanat khianat. Ketika kita ajak kembali kepada hukum Allah pencipta mereka, mereka bilang Indonesia bukan negara Islam. Saya mau tanya, kalau seandainya katakan pemimpin di negeri kita wakil rakyat yang menetapkan undang-undang konstitusi, semua konstitusi hukum yang mengatur tubuhnya, jantungnya, paru-parunya, ginjalnya, pencernaannya, syarafnya, Allah bilang saya serahkan pada kamu, silahkan kamu atur. Ada yang mau enggak? Enggak ada yang mau, hadirin sekalian. Dia bilang Pak Jokowi, karena Anda sudah pandai, sudah pintar, merasa tidak butuh pada Allah Ta'ala, seluruh hukum sistem pada tubuh kamu silahkan kamu jalankan. Kira-kira ada yang mau enggak? Kita makan, pencernaan kita bekerja bukan dengan kendali kita, jantung kita juga bukan dengan kendali kita. Bayangin coba kalau semua dikendalikan oleh kita. Kita nggak bisa tidur, tidur jantung mati. Betul nggak sekalian? Tidur paru-paru kita apa? Tidak berkembang dan kuncup. Jadi dengan rahmat Allah semua dikendalikan oleh Allah, dan Allah tidak akan tanya ini karena ini merupakan kendali Allah. Tapi apa yang dikembalikan kepada kita yang akan ditanya. Pertanyaannya, ilahum Allah, ada tidak ilah bersama Allah yang melakukan semua? Jawabannya la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah bukan hanya untuk apa? Bukan hanya untuk arti yang begitu kecil, la ma'buda illallah. Karena kalau seandainya kita artikan tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah tanpa pemahaman, tanpa dasar, maka hambar. Tapi kalau kita yakin kita semua berasal dari Allah, bergantung pada Allah, kembali kepada dalam segala-galanya, pada saat kita mengucapkan la ilaha illallah,
Pada saat kita ruku dan sujud, ketergantungan kita besar pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, qalilan ma tadhakkarun. Tapi sedikit di antara kalian yang mengambil pelajaran. Amma yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri wa may yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Siapakah yang memberikan petunjuk bagi kalian di tengah-tengah kegelapan daratan maupun lautan? Dengan matahari di waktu siang, bulan di waktu malam, dengan bintang-bintangnya. Kalau Allah padamkan semuanya, apa jadinya? Kalau Allah padamkan di siang matahari, kita nggak menyadari, artinya begitu kita gelap seminggu, baru kita merasakan, ya Allah. Kita merasakan penderitaannya, bahkan bencana bisa terjadi apabila tidak ada sinar matahari yang menyinari kehidupan kita semuanya. Wa may yursilur riyaha bushran baina yaday rahmati. Dan siapakah yang mengirimkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat Allah? Sebelum rahmat Allah datang, Allah kirimkan angin membawa kabar gembira, awan-awan dari lautan diantarkan, diatur oleh Allah, didistribusikan dengan rahmatnya ke daerah-daerah yang ditentukan. Lalu hadirin sekalian, setelah itu ailahum ma'allah. Kembali Allah bertanya, apakah ada ilah bersama Allah? Ta'alallahu amma yusyrikun. Maha agung Allah dari segala yang dipersekutukan. Nah, yang terakhir, amma yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Siapakah yang telah memulai penciptaan kita, penciptaan seluruh alam raya? Setelah kehancurannya, Dia akan menghidupkannya kembali. Adakah ilah bersama Allah yang melakukan semua itu? Kemudian siapakah yang telah memberikan rizki bagi kalian dari langit maupun bumi? Butiran hujannya, tumbuh-tumbuhannya, hewan-hewannya. Pertanyaannya kembali, ailahum ma'allah? Jawabannya, la ilaha illallah. Maka penutupnya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kalian menganggap ada ilah bersama Allah yang melakukan semua ini, silahkan kalian bawa ke hadapanku burhan kalian, bukti kalian yang jelas, yang gamblang, yang terang benderang, kalau kalian termasuk dari orang-orang yang benar. Oleh karena itu hadirin sekalian, agama ini mengajak kita berpikir, mengajak kita merenung, dan mengajak kita berakal, melarang kita mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Orang-orang di luar Islam mengajak kita memahami agama kita tanpa akal. Akhirnya kita ingin dijadikan sebagai keledai-keledai mereka. Dan kita harus tahu, akal kita mirip dengan bola mata kita. Bola mata walaupun sehat, tanpa dapat cahaya akan gelap gulita. Akal kita tanpa penerangan wahyu dari Allah, niscaya akan hidup dalam kegelapan meraba-raba. Jadi akal kita bukan mendahului Al-Quran, akal kita justru sebagai sarana membantu kita memahami firman Allah, memahami kebesaran keagungan Allah, hingga kita tunduk di hadapan kebesaran dan keagungannya. Inilah salah satu hikmah atau rahasia di balik ucapan Rasul, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min ba'di min qabli la ilaha illallah. Nah, kita berharap para jamaah sekalian, usahakan kita akrab dengan Al-Quran. Di samping buku para ulama, akrab dengan Al-Quran, dan berharap supaya Quran mudah untuk dijelaskan. Ada yang kembali membaca buku tafsir, tapi ada juga ulama, ya, di samping mengajarkan tafsir buat orang-orang yang belajar buku, ada juga yang menjelaskan Al-Quran saripati dari tafsir, untuk umat agar akrab dengan Al-Quran. Karena nggak semua bisa baca kitab. Kalau kita harus baca kitab menerjemahkan, paling cuma dapat 1 baris 2 baris. Jadi ada yang diberikan untuk umum, ulama yang membaca tafsir, saripatinya disampaikan pada umat agar mereka akrab dengan Quran. Di samping ada juga yang belajar melalui buku-buku tafsir. Jadi betul-betul kewajiban kita menyampaikan kitab Allah betul-betul dapat terlaksana. Kalau tidak, banyak awam kenal masalah-masalah fikih, tapi kitab Tuhan yang merupakan rukun imannya mereka tidak paham sama sekali. Padahal kita tahu bahwa setelah wafat Rasul, kita diamanatkan untuk betul-betul menjaga, menyampaikan dan mengajarkan kitabnya. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun.
Oleh karena itu Allah berikan gelar Rabbani bagi yang belajar Alkitab dan mengajarkannya. Jadi Rabbani ini alladzi yadrusul kitab wa yu'allimul kitab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV untuk Islam yang satu.